warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sulihatin dengan NIM 242515038 dari Universitas Anas. Di sini saya akan mengenalkan apa itu bakteri Lactobacillus jenseni. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu bakteri Lactobacillus. Lactobacillus adalah bakteri yang mendominasi vagina sehat, berperan dalam mempertahankan mikroflora normal dan kesamaan normal vagina dengan produksi asam laktat. Lactobacillus juga menghasilkan bahan antimikroba dan berpotensi dengan mikroorganisme lain untuk nutrisi intravagina sehingga mencegah pertumbuhan berlebih dari bakteri patogen dan organisme oportunistik. Terdapat banyak bukti bahwa pemberian Lactobacillus sebagai probiotik efektif untuk pencegah atau terapi penyakit. Tetapi hasil penelitian masih belum konsisten, sehingga perlu dilakukan pengkajian tentang peran terapi Lactobacillus pada manajemen infeksi endogen genitalia wanita. Kita masuk ke pengertian Lactobacillus jenseni. Lactobacillus jenseni sendiri merupakan bakteri asam laktat yang ditemukan di saluran urogenital wanita. Bakteri ini berperan penting dalam menjaga kesehatan vagina dengan menghasilkan asam laktat yang menciptakan lingkungan asam yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Kita masuk ke klasifikasi spesies. Yang pertama ada kingdom, yaitu Bacteria, filum Firmicutes. Ordonya tuh masuk ke Lactobacillales, kelasnya tuh Bacilli, familynya Lactobacillacea, genusnya tuh Lactobacillus, spesiesnya Lactobacillus jenseni. Lalu kita akan membahas morfologi bakterinya, yaitu bakteria fakultatif anoeba non-patogen, berbentuk batang gram positif yang berkolonisasi pada traktus genitalia, rongga mulut, dan lambung. Spesies Lactobacillus jenseni sendiri, regulasi flora normal pada vagina dilakukan melalui bacterial interference, yaitu fenomena bakteri baik yang mendominasi lingkungan dan nutrisi, sehingga bakteri patogen tidak berproliferasi. Lactobacillus ini berbentuk batang ROD dan biasanya berukuran kecil dengan panjang sekitar 0,5 hingga 1 mikrometer. Bakteri ini adalah gram positif yang berarti memiliki dinding sel tebal yang mengandung peptidoglikan sehingga akan berwarna ungu saat diwarnai dengan metode gram. Bakteri Lactobacillus jenis ini dapat ditemukan dalam bentuk tunggal berpasangan atau dalam rantai pendek. Bakteri ini bersifat anaerobik fakultatif yang berarti dapat tumbuh baik dalam kondisi anaerobik maupun aerobik, meskipun lebih menyukai lingkungan tanpa oksigen. Lalu kita masuk ke patogenitas bakteri. Lactobacillus jenseni bagian dari mikrobiota normal manusia, terutama di saluran pencernaan dan vagina, di mana ia berperan dalam menjaga keseimbangan flora dan mencegah infeksi. Meskipun umumnya bersifat non-patogenetik, Lactobacillus jenseni ini dapat berfungsi sebagai patogen oportunistik, terutama pada individu dengan sistem kekebalan yang lemah atau kondisi medis tertentu. Di sini ada infeksi dan penyebaran Lactobacillus jenseni. Yang pertama ada endokarditis atau infeksi aliran darah yang jarang terjadi tetapi sering fatal. Contohnya tuh ada gagal ginjal dan semacamnya. Yang kedua itu ada bakteremia. Bakteremia yaitu bakteri yang hidup di dalam darah. Bakteremia itu dapat terjadi karena bakteri masuk ke dalam aliran darah melalui luka atau prosedur medis. Bakteremia bisa tidak menimbulkan gejala, tetapi bisa menyebabkan infeksi serius. Bakteremia juga ada gejalanya, yaitu demam mendadak, perubahan kesadaran, pingsan, kebingungan,
penurunan tekanan darah, laju pernapasan meningkat, dan tersegal-segal. Meskipun Lactobacillus jenseni umumnya dianggap sebagai bakteri yang bermanfaat, penting untuk mengenali potensi patogeniknya dalam konteks klinis, terutama pada individu dengan faktor risiko tertentu. Penanganan yang tepat dan pengawasan medis diperlukan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang mungkin terjadi. Di sini juga ada pengendalian terhadap spesies bakteri Lactobacillus jenseni. Yang satu tuh ada penggunaan probiotik. Nah, penggunaan probiotik ini tuh untuk meningkatkan kesehatan mikroflora usus dan vagina, untuk membantu mengurangi resiko infeksi oleh patogen. Terus ada pengaturan pH. Pengaturan pH ini untuk mempertahankan pH yang sesuai. pH yang sesuainya tuh sekitar 4,5. Sangat penting untuk mendukung pertumbuhan Lactobacillus jenseni dan sangat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Yang ketiga tuh ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tuh untuk menjaga suhu dan kelembapan yang optimal untuk pertumbuhan Lactobacillus jenseni. Biasanya tuh suhunya tuh antara 30 sampai 40 cc. Oke, baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.